Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai sejahtera dan sukacita Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar dan merenungkan tentang makna Yerusalem bagi iman kita. Ada 4 makna Yerusalem bagi iman kita. Yang pertama saudara, Yerusalem bukanlah kiblat doa dan penyembahan kita. Yohanes 4 ayat 21, di situ Tuhan Yesus mengatakan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa, bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Ayat 23, saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Ayat 24, Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Perkataan Tuhan Yesus dalam ayat-ayat ini sangat mengejutkan, sebab Tuhan Yesus mengungkapkan realitas tentang Allah Bapa, yang adalah roh dan kebenaran, sehingga menyembah Dia, untuk datang kepada Allah Bapa, haruslah di dalam roh dan kebenaran. Menyembah Allah Bapa tidak tergantung pada tempat di mana kita berada. Dimanapun saat ini kita tinggal, dimanapun saat ini kita berada, kita dapat menyembah Allah Bapa dalam roh dan kebenaran. Jadi Yerusalem bukan lagi menjadi kiblat doa dan penyembahan kita, sebagaimana dahulu bangsa Israel dan juga bangsa-bangsa di sekitarnya datang ke Yerusalem, berdoa dengan berkiblat ke Yerusalem. Namun tidak lagi demikian bagi kita. Setiap orang yang beriman dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus menyembah Allah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Ada hal yang menarik di dalam ayat ini, yaitu realitas tentang Allah Bapa. Di dalam Yohanes 14 ayat 9, seorang murid Tuhan Yesus bertanya kepada Tuhan Yesus, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Yesus menjawab Filipus, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus adalah Bapa. Yesus dan Bapa itu satu. Di dalam Injil Yohanes, berulang kali Tuhan Yesus menyebutkan kesatuannya dengan Bapa, bahwa Ia dan Bapa adalah satu, dan Ia adalah Allah sendiri. Makna yang kedua, saudara, Yerusalem adalah salah satu bukti sejarah yang menyatakan kebenaran Alkitab. Keberadaan Yerusalem sampai saat ini membuktikan bahwa apa yang tertulis di dalam Alkitab adalah benar. Makna yang ketiga, saudara, Yerusalem merupakan bukti bahwa Allah tidak pernah mengingkari janjinya kepada bangsa Israel. Allah tidak dapat mengingkari janjinya untuk memberikan tanah perjanjian kepada bangsa Israel. Dan hal ini mempunyai arti rohani bagi kita, bahwa Allah juga tidak akan pernah mengingkari janjinya untuk memberikan kepada kita tempat tinggal yang kekal bersama dengan Allah Bapa di dalam kerajaannya. Makna yang keempat, saudara, Yerusalem menjadi tanda akhir zaman yang harus kita perhatikan. Salah satu tanda akhir zaman yang harus kita perhatikan adalah Yerusalem. Bagaimana keberadaan Yerusalem? Pergolakan-pergolakan yang ada di Yerusalem, kejadian-kejadian yang ada di Yerusalem, harus kita perhatikan. Semua mata tertuju kepada Yerusalem. Yerusalem bergolak, maka dunia pun bergolak. Yerusalem akan menjadi salah satu indikator akhir dunia ini. Itu sebabnya kita perlu
memperhatikan apa yang sedang terjadi dan terus mempersiapkan diri kita untuk menyambut kedatangan Yesus yang kedua kali. Demikianlah saudara 4 makna Yerusalem bagi iman kita. Biarlah renungan singkat ini memberikan kepada kita pemahaman yang lebih dalam mengenai Yerusalem dan juga bagaimana iman kita yang seharusnya kepada Tuhan. Kita dapat menyembah Allah dimanapun kita berada. Yerusalem bukan lagi menjadi kiblat doa kita. Yerusalem adalah bukti sejarah tentang kebenaran Alkitab. Yerusalem menjadi bukti kesetiaan janji Allah kepada bangsa Israel dan mempunyai implikasi bahwa Allah juga setia kepada janjinya bagi kita yang percaya kepadanya oleh iman kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Dia akan memberikan sorga yang kekal kepada kita, Yerusalem baru, kota kudus dari Allah, akan menjadi milik kita. Dan yang terakhir adalah bahwa kita harus memperhatikan Yerusalem sebagai tanda akhir zaman. Biarlah kita menjadi bijaksana dan terus lebih dalam pengenalan akan Tuhan, lebih dalam mengasihi Tuhan Yesus, hidup setia dalam iman kepadanya. Puji Tuhan saudara, Tuhan Yesus memberkati saudara semua, dan sampai jumpa dalam renungan berikutnya. Haleluya.